Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga kemajuan teknologi ini bisa kita nikmati? Jadi melalui kesempatan kali ini, melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang kemajuan teknologi yang kita nikmati hingga saat ini. Jadi sebagai orang yang hidup pada abad ke-21, pada 2022 ini, kita dilengkapi dengan fasilitas atau kemajuan teknologi yang sangat baik. Seperti adanya kendaraan roda 2, roda 4, bahkan ada perjalanan yang bisa kita tempuh melalui udara seperti pesawat. Jadi mungkin orang-orang pendahulu kita mungkin akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kedua kakinya karena belum diciptakannya kendaraan yang dapat memangkas jarak dan waktu ke tempat yang ingin dituju. Dan kemudian perkembangan teknologi yang lainnya, saya kira ada internet. Dan saya kira internet ini sangat berperan penting bagi setiap aktivitas kita di keseharian pada abad ke-21 ini. Seperti kita sama-sama mengetahui bahwa pada 2022 ini kita sedang dilanda COVID-19. Masa di mana aktivitas kita di luar sana mulai dibatasi karena adanya virus. Jadi kita disarankan untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Jadi dengan adanya internet ini, kita tetap dapat melakukan aktivitas pekerjaan kita dapat berkomunikasi dengan mitra kerja, bahkan itu dari rumah karena adanya internet. Dan kemudian kemajuan-kemajuan teknologi inilah yang pada akhirnya mendorong saya untuk membuat video ini dan mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga kemajuan teknologi ini bisa kita nikmati hingga saat ini? Kira-kira peristiwa apa atau masa apa yang akhirnya mendorong adanya sebuah kemajuan teknologi? Jadi kemajuan teknologi ini atau kenikmatan yang kita alami lah pada abad 21 ini, kembali saya terbesit pada masa 1750, masa di mana revolusi industri terjadi. Jadi melalui video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas atau mengkaji tentang revolusi industri. Karena saya kira revolusi industri ini erat kaitannya terhadap perkembangan zaman atau tentang kemajuan teknologi yang kita peroleh saat ini. Jadi revolusi industri terjadi pada 1750 di Inggris. Dan istilah revolusi industri ini mulai dikenal secara meluas sejak 1883. Sejak di mana salah seorang sejarawan Inggris yang bernama Arnold Toynbee melakukan penelitian pada 1883 untuk melihat pertumbuhan ekonomi Inggris sejak 1760 hingga 1840. Jadi penelitian inilah, karya ilmiah yang dilakukan Arnold Toynbee inilah yang kemudian menjadi cikal bakal istilah revolusi industri mulai menyebar luas ke berbagai negara di Eropa seperti Prancis atau bahkan di luar benua Eropa. Jadi itulah mungkin sekilas tentang kapan revolusi industri mulai dikenal atau kapan istilah revolusi industri mulai dikenal secara meluas. Jadi melalui pembahasan ini mungkin saya kira teman-teman akan bertanya tentang jadi apa faktor yang melatar belakangi sehingga revolusi industri ini bisa terjadi? Jadi saya kira ada 3 faktor yang melatar belakangi kenapa bisa revolusi industri ini dapat terjadi dan menyebar ke belahan dunia. Jadi yang pertama, pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Inggris merupakan kerajaan yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar. Mereka memiliki batu bara, biji besi, dan emas. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa kekayaan alam bisa kita olah menjadi sebuah barang agar dapat menjadi sumber perekonomian sebuah wilayah, sebuah kerajaan, atau bahkan dapat membantu perekonomian sebuah negara. Tentu, untuk mengolah bahan olahan mentah ini menjadi sebuah barang yang bernilai, tentu akan membutuhkan tenaga ekstra di luar tenaga manusia. Jadi itu faktor yang pertama. Jadi faktor yang kedua, sebelum adanya revolusi industri, ada yang dikenal dengan revolusi agraria. Jadi revolusi agraria ini adalah masa di mana tenaga kerja manusia tidak digunakan lagi secara penuh dalam bekerja. Jadi contoh kecilnya bisa kita lihat di masa kita hidup sekarang, di masa 2022 ini, dalam proses penggarapan sawah.
Jadi proses penggarapan sawah mungkin dulunya dilakukan oleh tenaga manusia secara manual dengan tangan manusia. Lalu kemudian ada perubahan dalam sektor pertanian ini. Kemudian menggunakan tenaga bantuan dari kerbau. Seperti di Indonesia, di negara kita, penggarapan sawah yang dilakukan oleh petani dibantu oleh tenaga kerbau. Dan tenaga kerbau inilah yang kemudian membantu dalam proses percepatan pekerjaan para petani dalam penggarapan sawah. Jadi kira-kira itulah revolusi agraria. Terjadinya perubahan dalam proses pengerjaan di sektor industri pertanian. Lalu yang ketiga, jadi saya kira faktor yang ketiga ini adalah faktor yang paling penting, yang mempengaruhi, yang paling kuat, yang mempengaruhi sehingga dapat revolusi industri ini dapat terjadi. Jadi pada sebelumnya pengerjaan benang wol dilakukan oleh tangan manusia secara manual. Kemudian diciptakanlah mesin pemintal pada saat itu. Kemudian mesin pemintal inilah yang kemudian membantu pekerja untuk menghasilkan benang berkualitas baik dalam jumlah yang banyak. Kemudian pada 1763 mungkin teman-teman akan mengetahui James Watt pada 1763 menyempurnakan mesin uap, dan mesin uap inilah yang kemudian berperan penting hingga saat ini, hingga pada abad ke-21 sangat berperan penting dalam dunia industri. Jadi saya kira ditambah lagi pada penemuan listrik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, kemudian Nikola Tesla yang pada 1913, yang hingga saat ini kita bisa menikmati adanya listrik. Jadi di malam hari kita dapat melakukan aktivitas tanpa merasa gelap. Jadi saya kira ilmu pengetahuan ini adalah hal yang paling kuat mendorong sehingga terjadinya revolusi industri. Jadi adanya perubahan-perubahan dalam tenaga kerja ini, mungkin ada yang berpendapat bahwa revolusi industri adalah masa di mana tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin. Mungkin bisa jadi betul digantikan oleh mesin, tapi lebih tepatnya saya kira mungkin mesin dapat membantu manusia dalam proses pengerjaannya. Karena ilmu pengetahuan melihat permintaan secara tidak langsung dari setiap kegiatan manusia, seperti proses penggarapan sawah itu kan, atau pembuatan benang tadi. Lalu bagaimana manusia atau pekerja bisa menghasilkan benang dalam kualitas yang baik dalam jumlah yang banyak. Tidak mungkin dengan menggunakan tangan secara manual. Tentu akan membutuhkan tenaga yang lebih ekstra seperti mesin. Dan dengannya ada ilmu pengetahuan inilah yang melihat adanya permintaan secara tidak langsung dalam setiap kegiatan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka diciptakanlah sebuah mesin untuk membantu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi segala kenikmatan yang kita peroleh pada saat ini, pada abad ke-21 ini, saya kira kemajuan teknologi itu erat kaitannya dengan revolusi industri yang terjadi pada 1750. Jadi kesimpulannya adalah, revolusi industri ini adalah masa di mana tenaga kerja manusia telah dibantu oleh tenaga kerja mesin yang dihasilkan oleh adanya ilmu pengetahuan. Jadi saya kira informasi ini dapat bermanfaat kepada teman-teman. Informasi ini jangan berhenti di sini saja. Saya harap teman-teman dapat membagikan kepada teman-teman yang lainnya juga, sehingga dapat mengetahui informasi ini secara garis besar. Dan terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan. Salam sehat, sampai jumpa.